Suatu ketika Dewi Cahaya mengutus sebanyak 12 malaikat di mana masing-masing dari mereka memiliki sebuah kekuatan hewan. Mereka semua bertugas untuk melindungi umat manusia dari roh-roh jahat dan juga para iblis. Dan ketika mereka menang melawan iblis, kekuatan mereka disimpan di sebuah tempat dan mereka sekarang dalam wujud manusia. Para malaikat tersebut dipimpin oleh seseorang yang sangat kuat. Dia bernama Taisan. Selain itu, mereka juga mendirikan sebuah perusahaan yang diberi nama Angel Capital Group, di mana perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang bekerja di bidang peminjaman uang, di mana mereka hanya meminjamkan uang kepada para rentenir dan orang-orang jahat saja, termasuk orang ini yang sedang didatangi oleh Taisan di penjara. Jadi, Taisan ini sedang menagih hutang-hutang yang dipinjamkan kepada orang-orang jahat ini. Tapi beliau mengatakan bahwa dia tidak bisa membayarkan hutangnya karena dia lagi berada di penjara. Namun Taisan mengingatkan bahwa dia harus segera membayar hutang-hutangnya tersebut yang sudah sangat membengkak bersama dengan bunganya. Karena jika tidak dibayar, bunganya akan terus bertambah setiap harinya. Kemudian Taisan menelpon salah satu anak buahnya yang bernama Juidol. Dia memerintahkan kepada Juidol untuk membebaskan orang tersebut dan memberikan uang jaminan kepada polisi agar si preman tersebut bisa membayar hutangnya. Dan Juidol ini merupakan seorang ahli IT yang ada di antara mereka. Nah, selain Taisan dan juga Juidol, ada juga malaikat lainnya yang bernama Kangji. Nah, sementara itu ada juga nih, tapi dia berprofesi sebagai seorang detektif ataupun polisi yang bernama Marok. Dimana Marok ini sering banget nih minta uang sama Taisan. Nah, waktu itu pun si Marok meminta uang kepada Taisan. Katanya ada keperluan yang mendesak. Namun ternyata Marok meminta uang karena dia ingin membeli baju. Karena baginya seorang detektif juga harus tampil casual. Awalnya Taisan menolak memberikannya, namun karena Marok merayu dan terus-menerus meminta kepadanya, akhirnya ia memberikan uang tersebut kepada Marok. Dan dengan bangganya, Marok membayar semua baju-baju yang sudah dia pilih dengan cash dengan harga 12,6 juta. Nah, setelah itu ternyata Marok itu membeli baju tersebut bukan hanya untuk dirinya. Dia juga membelikan untuk seorang wanita yang bernama Mire. Mire ini juga merupakan seorang malaikat lain nih guys. Kemudian dia memberikan baju tersebut kepada Mire yang sedang mengajar di sebuah museum. Marok kemudian mengajak Mire untuk mengobrol di taman. Nah, namun ketika Marok menyinggung tentang Taisan, tiba-tiba Mire langsung pergi meninggalkannya. Sepertinya Mire dan Taisan memiliki sejarah yang kurang baik di antara mereka. Karena ternyata Mire dan Taisan ini sudah tidak berkomunikasi selama 10 tahun karena suatu masalah. Dan di situ Marok meminta Mire untuk saling bertemu dan memaafkan satu sama lain. Namun sayangnya Mire tidak mengatakan apa-apa dan langsung meninggalkan Marok begitu saja. Selain Angel Capital Group, mereka juga memiliki sebuah klinik yang bernama Klinik Timur Taisan, di mana di sana ada dua orang juga yang merupakan malaikat yang bernama Doni dan juga Bangwul, yang merupakan dokter di klinik tersebut. Cara pengobatan mereka itu berbeda dari tempat-tempat yang lain. Mereka terlihat agak kasar, tapi setiap pengobatannya pasti langsung sembuh. Dimana ketika penyakit tidak bisa disembuhkan di tempat lain, namun dengan kesaktian Bangwul, dia bisa menyembuhkan penyakit tersebut. Walaupun awalnya orang-orang mengira bahwa klinik tersebut hanyalah klinik penipuan, namun ternyata semuanya salah. Ketika mereka mencobanya, mereka merasakan manfaat yang luar biasa, di mana mereka selalu sembuh dari penyakitnya ketika mereka berobat di klinik tersebut. Nah, di tempat lain, Jo Yang Soo yang baru saja bebas dari penjara atas jaminan Taisan sedang mengadakan sebuah pesta. Dia belum mengetahui jika yang memberikan uang jaminan terhadap pembebasannya adalah Taisan. Dia hanya mengira kalau temannya lah yang memberikan uang jaminan untuk pembebasannya. Di tengah-tengah pesta, Taisan kemudian menelponnya dan dia mengatakan bahwa dia sedang menuju ke sana untuk menagih hutang-hutangnya. Dan dia juga mengatakan bahwa dialah yang menjamin si Jo Yang Soo ini bebas dari penjara. Awalnya Jo Yang Soo ini berlagak sok kuat dan tidak takut dengan Taisan. Namun akhirnya karena mengetahui bahwa Taisan yang menjaminnya keluar dari penjara, dia mulai ketar-ketir nih guys.
Dia kemudian menyuruh anak buahnya untuk bersiap-siap menunggu kedatangan Taesan dan menghabisi Taesan. Anak buah Jo Yang-su sangat banyak, sedangkan Taesan hanya sendiri. Dia udah yakin nih kalau anak buahnya bakalan menang melawan Taesan. Ketika Taesan datang, mereka langsung menyerangnya. Namun ternyata meskipun jumlahnya banyak, mereka tetap kalah dengan Taesan yang sendirian. Tidak butuh waktu lama bagi Taesan untuk menyikat semua orang-orang tersebut. Nah, Jo Yang-su yang ketakutan hanya bisa mengintipnya dari balik pintu. Dan kemudian dia menuju ke ruangan untuk mengemasi berangkasnya sebelum ketahuan oleh Taesan. Namun sayangnya sepertinya dia terlambat nih guys, karena tiba-tiba Taesan udah ada di belakangnya sebelum Jo Yang-su sempat kabur. Akhirnya dengan terpaksa, Jo Yang-su memberikan semua isi berangkasnya kepada Taesan. Ia mempersilahkan Taesan untuk mengambil semua isi berangkas tersebut. Taesan kemudian menyuruhnya untuk mengemasi semua barang-barang yang ada di berangkas tanpa tersisa satupun. Karena takut, akhirnya Jo Yang-su menuruti perkataan Taesan. Kemudian Taesan juga mengatakan meskipun dia sudah mengambil semua harta yang ada di berangkasnya, uang tersebut masih belum cukup untuk membayar semua hutang-hutangnya. Kemudian akhirnya si Taesan mengambil kunci mobil dan juga dokumen-dokumen penting milik Jo Yang-su. Karena takut dan juga terpaksa, Jo Yang-su akhirnya memberikan semuanya kepada Taesan. Di sisi lain, Wong-suk, Kang Ji, dan juga Mal-suk sedang menuju ke tempat lain di mana mereka juga akan menagih hutang-hutang dari pemilik tempat tersebut. Wong-suk kemudian menyuruh Kang Ji dan Mal-suk untuk masuk terlebih dahulu, dan dia mengatakan bahwa dia akan membereskan orang-orang tersebut. Namun karena si Wong-suk ini kebanyakan gaya, akhirnya Kang Ji dan Mal-suk memilih untuk mengalahkan mereka sendiri. Meskipun si Wong-suk sempat kaget melihat aksi dari kedua temannya tersebut. Meskipun mereka sudah mengalahkan beberapa orang, tapi ternyata di tempat selanjutnya akan lebih banyak dari mereka. Jadi mereka harus berhati-hati. Dan ketika si pemilik tempat melihat Wong-suk, Kang Ji, dan juga Mal-suk, ia langsung memerintahkan kepada anggota-anggotanya untuk menangkap mereka dan dia ingin kabur. Tapi tidak semudah itu ya guys. Semua anak buahnya ternyata dengan gampang dikalahkan oleh mereka. Kemudian si Juidol yang sedang mengamati dari mobil memberikan informasi bahwa si pemilik akan kabur melalui tangga. Dan mereka tidak membiarkannya begitu saja, akhirnya mereka mengejarnya. Dan untungnya si Doni kebetulan lewat dan akhirnya memberikan sedikit pelajaran kepada orang tersebut. Setelah itu, Mal-suk juga memberinya sebuah tendangan maut yang membuatnya akhirnya pingsan. Mereka akhirnya mendapatkan semua uang-uang mereka yang sudah dipinjam oleh si pemilik tempat tersebut. Di sisi lain, Taesan pergi untuk membeli sebuah makanan di tempat kaki lima. Nah, ternyata pemiliknya adalah seorang anak yang dulu pernah dia bantu. Tapi sekarang dia sudah menjadi seorang nenek-nenek. Sedangkan Taesan tidak berubah sama sekali. Karena dia adalah seorang malaikat, jadi dia tidak pernah menua guys. Selain itu, datang juga seorang kakek-kakek yang ternyata juga pernah dibantu oleh Taesan waktu dulunya. Karena memang Taesan ini seorang malaikat baik, tentu saja dia akan menolong manusia-manusia yang sedang kesulitan. Kemudian si Marok yang merupakan bapak detektif sedang menonton sebuah berita di mana ada sebuah artefak kuno yang baru saja ditemukan di sebuah tempat. Nah, ketika artefak itu dibawa ke peneliti, mereka sangat heran guys, karena ada yang aneh. Tidak seperti artefak biasa, karena menurut mereka gelombangnya tersebut naik turun dan juga tidak normal. Dan di sisi lain ada juga golongan dari iblis yang sedang melakukan ritual untuk memanggil Ogwi yang merupakan ketua iblis. Nah, karena mereka sudah menemukan lokasi Ogwi, akhirnya mereka langsung melangsungkan ritual pada malam itu yang kebetulan bulan waktu itu juga sangat bagus dan bulat sempurna. Mereka kemudian mendatangi lokasi tersebut dan juga memberikan persembahan cairan berwarna merah dari ketua mereka. Kemudian mereka mendekati sebuah gunung dan mereka melakukan ritual selanjutnya, di mana si ketua tersebut akan menyentuh gunung tersebut dengan cairan berwarna merah tersebut. Tapi untuk percobaan pertamanya gagal. Namun karena mereka nggak punya banyak waktu, akhirnya si ketua tersebut mencobanya kembali.
Ia kemudian mengulang lagi dengan mencoba cairan berwarna merah yang lebih banyak. Dan ternyata akhirnya tidak sia-sia guys. Dan muncullah sosok Ogwi yang merupakan musuh dari para malaikat. Dan bagaimana kelanjutannya kita akan tunggu di episode selanjutnya ya guys.